Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika. Pokok bahasanya bangun datar simetris. Pustaka buku matematika SD tentang simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri, serta dari sumber lainnya. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe, dan tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Pengertian: bangun datar disebut simetris apabila dapat ditentukan garis yang membagi menjadi dua bagian yang kongruen atau sama besarnya. Bangun datar dikatakan simetris apabila dilipat atau diputar, sisi dan sudut-sudutnya saling berimpit. Untuk menentukan bangun itu simetri atau tidak, yang dilakukan adalah 1. Menentukan sumbu simetri, 2. Melipat bangun, dan 3. Memutar bangun. Simetri lipat tidak bisa lepas dengan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis di tengah-tengah bangun yang apabila dilipat saling berimpit. Banyaknya simetri lipat ditentukan oleh banyaknya sumbu simetri. Simetri putar adalah keadaan bangun datar apabila A diputar, sisi-sisi dan sudutnya saling berimpit. B. Dan dapat menempati bingkainya kembali. Simetri lipat dan sumbu simetri. Simak tayangan berikut merupakan contoh melipat bangun datar. Kita lihat sebuah persegi panjang yang dilipat ke arah samping sesuai dengan garis yang telah ditentukan. Ternyata hasilnya sisi dan sudut-sudutnya saling berimpit, yaitu sudut A berimpit dengan sudut B dan sudut B berimpit dengan sudut C. Kemudian kita simak lagi. Ya, sebuah persegi panjang yang dilipat ke arah bawah mengikuti garis yang telah ditentukan. Ternyata hasilnya sisi dan sudut-sudutnya saling berimpit. Sudut A berimpit dengan sudut D, sudut B berimpit dengan sudut C. Apabila kita melihat sebuah persegi panjang, untuk menentukan simetri lipat dan sumbu simetrinya, yaitu kita membuat garis dulu seperti yang dicontohkan pada gambar ini. Kemudian kita melipatnya sesuai dengan garis tersebut. Apabila sisi dan sudutnya saling berimpit, maka garis tersebut disebut sumbu simetri, dan apabila tidak saling berimpit, maka garis tersebut bukan sumbu simetri. Kita lihat pada gambar persegi panjang. Garis warna kuning yaitu garis L seperti pada tayangan contoh tadi. Ternyata masing-masing sisi dan sudutnya saling berimpit. Kemudian garis G, ternyata masing-masing sisi dan sudutnya saling berimpit. Tetapi ketika kita mencoba melipat mengikuti garis DB dan AC, masing-masing sisi dan sudutnya tidak saling berimpit, sehingga dapat disebutkan bahwa persegi panjang memiliki dua simetri lipat dan dua sumbu simetri.
Kita lihat persegi. Nah, dari tayangan persegi ini kita coba melipat dengan mengikuti garis-garis yang telah dibuat. Ternyata hasilnya masing-masing sisi dan sudut-sudutnya saling berimpit. Jadi persegi memiliki 4 simetri lipat dan 4 sumbu simetri. Kemudian jajaran genjang. Ternyata ketika kita mencoba melipatnya mengikuti garis-garis tersebut, tidak ada satupun sisi dan sudut-sudutnya saling berimpit, sehingga jajaran genjang tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri. Kita lihat segitiga sama kaki. Ya, ketika kita mencoba mengikuti garis-garis tersebut, ternyata hanya satu yang membuat sisi dan sudutnya saling berimpit, sehingga segitiga sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat dan satu sumbu simetri. Kita lihat segitiga sama sisi. Ketika kita mencoba melipatnya mengikuti garis-garis tersebut, ternyata semuanya sisi berimpit dan sudutnya saling berimpit pula, sehingga segitiga sama sisi memiliki simetri lipat 3 dan sumbu simetri 3. Kemudian segitiga siku-siku. Ketika kita mencoba melipatnya mengikuti garis tersebut, hanya satu, yaitu garis AL yang membuat sisinya saling berimpit dan sudut-sudutnya saling berimpit pula, sehingga segitiga siku-siku hanya memiliki satu simetri lipat dan satu sumbu simetri. Sebagai catatan, garis-garis yang warna hitam atau garis-garis putus yang warna hitam tidak jadi sumbu simetri, sedangkan garis-garis putus yang berwarna selain warna hitam adalah menjadi sumbu simetri. Simetri putar. Pusat simetri merupakan titik pusat perputaran sehingga suatu bangun datar dapat menempati bingkainya setelah diputar dengan besar sudut tertentu. Kita simak simetri putar persegi panjang. Dari tayangan tersebut dapat diketahui bahwa sudut A, B, C, dan D dapat kembali pada posisi semula memerlukan 2 kali putaran, sehingga persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Kita lihat simetri putar persegi. Dari tayangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sudut ABCD dapat kembali pada posisi semula dengan 4 kali putaran, sehingga persegi memiliki 4 simetri putar. Suatu bangun datar dikatakan mempunyai simetri putar jika terdapat suatu gerak putar sehingga benda putar tersebut menempati tempat semula. Kita lihat simetri putar segitiga sama sisi. Dari tayangan tersebut kita lihat sudut ABC untuk kembali pada posisi semula diperlukan 3 kali putaran, sehingga segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Kita lihat apakah layang-layang memiliki simetri putar. Ya, ternyata layang-layang tidak memiliki simetri putar. Kita lihat belah ketupat. Apakah belah ketupat memiliki simetri putar? Ya, kita
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa belah ketupat dengan 2 kali putaran menempati posisi semula, sehingga belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Kesimpulannya, apabila kita memutar sebuah bangun datar dan hanya bisa mendapatkan bayangan seperti bangun semula dalam 1 putaran penuh, artinya bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar sama sekali, seperti yang dicontohkan dalam tayangan layang-layang. Kesimpulan, simak tabel berikut. Persegi memiliki 4 simetri lipat, 4 simetri putar, dan 4 sumbu simetri. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Jajaran ganjang tidak memiliki simetri lipat, memiliki 2 simetri putar, dan tidak memiliki sumbu simetri. Segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat, tidak memiliki simetri putar, dan memiliki 1 sumbu simetri. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat, 3 simetri putar, 3 sumbu simetri. Segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Segitiga siku-siku memiliki 1 simetri lipat, tidak memiliki simetri putar, dan memiliki 1 sumbu simetri. Trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat, tidak memiliki simetri putar, dan memiliki 1 sumbu simetri. Trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Trapesium sembarang tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Layang-layang memiliki 1 simetri lipat, tidak memiliki simetri putar, dan 1 sumbu simetri. Lingkaran simetri lipatnya tak hingga, simetri putarnya tak hingga, sumbu simetrinya tak hingga. Demikian beberapa penjelasan tentang bangun datar simetris, khususnya masalah simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.